Penyerahan santunan kawan-kawan dari Ibu Zita, dari Ibu Wakil, kemudian dari Ibu Bella, dari Bu Kadis, Bu Sekda, dari Pak Sekda juga, ya, menyerahkan santunan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan beserta anak-anak yatim dari Pondok Pesantren Nurul Islam, Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa. Kalau tidak di situ kan ambil di sini. Maaf ya. Ya, menerima santunan. Oke, mungkin begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya senang banget. Saya rasanya pengen ngomong 2 jam, Bu. Ibu salah undang saya, tapi saya suka ngomong, Bu. Benar, saya kalau dikasih mic saya nggak mudahan sama sekda. Ya, saya kalau ngomong panjang banget, Bu. 2 jam 3 jam saya keluar. Tapi mungkin di lain kesempatan nanti kita bicara, kita diskusi lagi. Saya juga tadi ngobrol sama Bu Wakil, kita harus bikin program untuk ibu-ibu PKK pemberdayaan dari segi spiritual, akademik, untuk bisa menjadi tauladan-tauladan nanti ketika kembali ke tempatnya masing-masing dan daerahnya masing-masing. Bismillah bisa ya Bu ya. Mungkin itu aja yang saya ingin sampaikan hari ini. Saya juga mohon maaf, mungkin Ibu Zita mau jalan ke Lampung Selatan, ya. Tapi sekalinya saya ke Lampung Selatan, saya naik Gunung Rajabasa, Bu. Dan tadi saya baru juga selesai para layang, Bu. Para layang itu terbang, Bu, dari atas bukit di Batu Alif. Belum pernah, Bu, ada ibu PKK yang terbang, Bu. Saya terbang, Bu. Saking cintanya saya sama Lampung Selatan, saya terbang, Bu. Ya, dari atas Batu Alif saya terbang di situ naik kapal layang. Kemarin juga saya naik Gunung Rajabasa, Bu. Ibu PKK pertama, mungkin Bupati juga belum yang naik ke Gunung Rajabasa, Bu. Saya kibarkan bendera merah putih di atas Gunung Rajabasa. Mungkin Zita nggak sering datang ke sini, tapi rasa cinta saya insya Allah bisa ibu rasakan dari program-program PKK yang hadir di tengah-tengah ibu, dari pengembangan kesejahteraan wanita dan anak di Lampung Selatan yang bisa ibu rasakan, dan tentunya dari program-program pariwisata yang ibu-ibu bisa rasakan di Lampung Selatan. Itu aja. Terakhir saya pengen kita semua sebagai satu rukun keluarga besar Lampung Selatan, kita selalu kompak, Bu. Kita selalu guyup, kita selalu gotong royong. Sekarang zamannya udah mulai terbolak-balik, Bu. Kalau kata yang penyanyi timur itu tak bolak-balik. Zamannya udah mulai terbolak-balik. Jadi ini penting, pengajian, kekeluargaan, gotong royong, hubungan yang baik kita pelihara terus. Karena untuk Lampung Selatan maju ini nggak bisa hanya dari Pemkapnya aja, butuh
dari semuanya bergandeng tangan kita kerja bareng-bareng untuk Lampung Selatan yang lebih maju, lebih sejahtera. Itu aja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima mungkin kasih kepada itu aja kawan-kawan. Penggerak PKK Kabupaten Ya. Lampung Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi Dan selanjutnya wabarakatuh. kita saksikan bersama Sambutan Dalam Bu rangka Zita. sama-sama kita memperingati Bu Zita Maulid Anjani. Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, uswah hasanah bagi seluruh umat manusia yang teladan hidupnya menjadi cahaya terang bagi kita semua hingga hari ini. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan senang sekali, sangat senang hari ini bisa hadir kali ini bersama ibu-ibu di Masjid Agung Kalianda, di tengah ibu-ibu PKK Lampung Selatan yang tadi Bu Sekda sampaikan ada dari PKK kecamatan, ada dari Dharma Wanita, ibu-ibu dari dinas sudah ada ya, dan masyarakat dan semua ibu-ibu yang hadir, yang cantik-cantik pastinya, yang hari ini insya Allah kita sama-sama dapat berkahnya. Amin. Yang saya hormati Abdul Karam Bapak Dr. Kiai Haji Anas Hidayatullah, para alim ulama, para kiai, habib, ustadz, ustazah, para tokoh agama, Bapak Sekda dan Ibu yang kita doakan selalu dalam keadaan sehat, Ibu Wakil Ketua PKK yang selalu cantik dan setia mendampingi, anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan, semuanya saja, para OPD pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Ketua DWP Ibu Ratna, Ibu Ketua TPPKK Kecamatan dan TPPKK Desa se-Kabupaten Lampung Selatan, para jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya saja. Ibu-ibu, alhamdulillah peringatan Maulid Nabi Muhammad hari ini, kita hari ini berkumpul tidak hanya mengenang kelahiran Nabi besar kita, tapi juga ini menjadi momentum untuk kita untuk meneladani akhlak mulia. Nah, karena kita ini ibu, saya juga ibu rumah tangga, saya punya putri 3. Yang pertama usianya 13 tahun, yang kedua usianya 11 tahun, yang paling kecil mungkin yang ibu sering lihat orang itu usianya 4 tahun. Jadi kita sebagai ibu-ibu di dalam rumah tangga itu kita menjadi contoh yang utama bagi anak-anak kita. Saya juga sama Mas Bupati kemarin baru merayakan anniversary. Apa bahasa Indonesia Pak? Anniversary itu hari pernikahan yang ke-13 tahun. Minta doanya ibu ya, biar saya sama Mas Bupati lanjut terus. Kita nikah Bu dari usia muda Bu. Benar, pernikahannya dari usia muda. Saya usia 22 tahun waktu itu. Terus cerita aja ya, ini kalau dibaca kan ibu udah tahu pasti. Cerita aja ya Bu ya. Jadi saya nikah sama Mas Bupati itu pas Sekda usia 22 tahun. Mas Bupati usianya 24 tahun. Tapi kenalnya udah lebih lama Bu. Saya kenal Mas Bupati itu, dia kenal saya dari saya SMP kelas 3. Jadi udah dikeker-keker tuh kayaknya. Iya, gak dikasih kesempatan kita kenal sama orang lain gitu loh. Jadi dari SMP kelas 3 sudah kenal. Dia udah keker-keker kayaknya, SMA juga kenal. Jadi Mas Bupati itu sahabatnya kakak saya. Akhirnya pas saya kuliah, nah pas saya kuliah tuh baru dekat. Habis saya kuliah Bu, saya kerja waktu itu di Swiss, di
Eropa, di Switzerland. Baru saya kerja 3 bulan, Mas Enda disamperin Pak, dilamar saya Pak. Kan jadi nggak ada kesempatan bergaul ya Bu ya. Ya udah akhirnya di sana saya kerja 6 bulan, balik ke Jakarta, nikah. Usia 22, Mas Bupati usianya 24. Alhamdulillah ini pernikahan kita yang ke-13 tahun. Kita doanya semua ya Bapak Ibu ya. Jadi tauladan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tauladannya tuh kita terapkan ibu-ibu di dalam kita berumah tangga. Saya nggak perlu ngajarin ibu-ibu di sini udah lebih paham, lebih senior dari saya. Tapi peran ibu sekarang begitu pentingnya, semakin penting lagi di tengah zaman yang kita tahu ya Bu, media sosial di mana-mana. Sekarang lagi banyak orang yang marah-marah, banyak yang macam-macam. Jadi peran kita sebagai ibu, guru untuk anak-anak kita itu semakin penting Bu, sangat-sangat penting. Saya sebelum masuk ke dunia politik itu fokusnya di dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Usia dini itu usia berapa Bu Zita? Usia 0 sampai 6 tahun. Jadi itu disebut masa emas atau golden age. Ibu-ibu udah pasti udah tahu lah ini. Jadi Bu, di masa 0 sampai 6 tahun itu masa-masa yang paling krusial, masa-masa paling penting untuk tumbuh kembang anak. Kalau kita merawatnya dengan baik, gizinya baik, pendidikannya baik, kedepannya kita akan lebih mudah dalam merawat, menjaga, mendidik anak-anak kita. Jadi anak itu kalau usia 0 sampai 6 tahun kita kasih sayang, disusui, dikasih sayang, dirawat, dijaga, dikasih pendidikan. Nanti ketika dia masuk SD, sekolah dasar, itu pasti nurut Bu, pasti nurut. Tapi kalau dari kecil sudah kehilangan kasih sayang dari orang tua, apalagi dari ibu, ketemunya kurang, pendidikannya kurang, nanti begitu SD mulai kita mulai kewalahan. Naik lagi dia SMP, mulai lagi, tambah lagi SMA dan sebagainya. Jadi saya selalu di mana-mana saya sampaikan peran kita sebagai ibu sangat penting, terutama di usia-usia masa keemasan anak. Di Jadi usia peran anak, ibu usia sangat 0 penting di masa sampai keemasan anak, yaitu usia penting. 0 sampai 6 Itu nggak bisa tahun. diulang. Masa Begitu emas. kawan-kawan, makasih. Berkahan, Ini kerinduan serta suasana di hidayahnya. Masjid Agung. Kita semua pada malam Peringatan hari hari ini kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi dalam Wasallam ya. rangka peringatan Pak Sekda Maulid ada, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Ibu Wasallam Anjani ada. 1440 Ya, itu rame banget. Hijriah Ya. tahun 2025 Masehi yang diselenggarakan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan. Selawat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada umat-umatnya di akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai acara ini bersama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikut ini kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanjung Bintang. Kepada Ibu Mutia Hedi dipersilakan. Tanjung Bintang. Ibu apa tadi namanya? Belum.
Ya. Boleh ke depan sana nggak ya ngambil video biar dekat? Lah nanti melarang malah nggak enak lah gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo, wow. Allah. Ada Bu Bella, ada Pak Sekda, ada Pak Tatang, Forkopimda lah. Qul innani hadani rabbi. Ya, kita dengar pengajian dulu ya kawan-kawan. Sebentar. Assalamualaikum kawan-kawan. Kita mau tahu situasi kondisi maulutan di Masjid Agung Kalianda ya. Informasinya ramai. Saya juga belum tahu tradisinya seperti apa. Yuk kita saksikan sama-sama yuk. Maulutan di Masjid Agung Kalianda. Ramai ibu-ibu. Main rabana ramai.
Apa ini? Ini apa ini? Ini tantangan. Apa? Anak nama. Ini di sini udah 20 nama. Anak nama ada. Jadi ini acara mauludan. Ya. Mauludan itu apa sih Bu? Acara apa mauludan? Ya Ron. Mauludan itu apa? Kelahiran Nabi Muhammad. Oh, acara kelahiran Nabi Muhammad ya.